Puji nama Tuhan, Shalom, Haleluya. Senang sekali kembali berjumpa di Victorious Devotion, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama bertumbuh dan semakin kuat iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus melalui renungan berkemenangan kita ini. Sebelum kita lebih lanjut, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah keselamatan yang begitu indah Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk teladan yang begitu luar biasa. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu kepada kami, untuk kami bisa juga hidup sebagaimana Engkau setia, kami juga harus setia ya Tuhan. Mampukan kami untuk kami hidup di jalan-jalan-Mu. Mampukan kami untuk kami Tuhan mengikuti apa yang Kau inginkan melalui kebenaran firman-Mu. Ajar kami, tuntun kami. Urapi setiap kami supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi keinginan-Mu dalam kehidupan kami melalui firman-Mu. Berkati hati kami Tuhan menjadi tanah yang subur. Kami siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami siap menjadi orang-orang yang terus setia sampai akhir kami menutup mata. Ini doa dan permohonan kami siap menikmati berkat firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di bulan ini kita memiliki tema Walking in Christ-like Character. Salah satu karakter Kristus adalah setia. Setia yang bukan hanya setia situasional, tetapi setia yang terus menerus. Setia yang terus berkelanjutan. Jadi hari ini subtema kita adalah kesetiaan dalam tanggung jawab. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Matius 25 ayat 21. Saya bacakan untuk kita semua. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Waduh, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan itu seringkali diuji bukan pada saat keadaan itu baik. Kesetiaan diuji bukan hanya pada saat seseorang itu telah dipercayakan hal-hal yang besar, tetapi hal-hal yang terlihat sepele. Hal-hal yang tidak dianggap, hal-hal yang tidak menarik perhatian. Disitulah terletaknya seseorang bisa setia atau tidak pada saat yang dipercayakan kepada orang itu bukan sesuatu yang wah, bukan sesuatu yang wow. Jadi dari ayat yang kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa sih yang dipuji Tuhan? Apakah karena seseorang sudah melakukan hal yang spektakuler? Apakah seseorang sudah melakukan hal-hal yang ekstrim? Apakah seseorang sudah melakukan hal-hal yang di luar nurul manusia? Bukan, ternyata Tuhan memuji orang-orang yang setia. Bukan ukuran tanggung jawab yang dia terima, bukan. Tetapi kesetiaan di dalam melakukan tanggung jawab itu, di dalam mengerjakan tanggung jawab itu. Di situ ukuran Tuhan memujinya. Maka teks yang kita baca tadi kan bunyinya, kamu telah setia dalam perkara kecil. Bukan kamu telah melakukan perkara kecil. Bukan. Atau kamu telah melakukan perkara besar, perkara hebat. Bukan. Tetapi kamu telah setia dalam perkara kecil. Maka disebut baik sekali perbuatanmu. Sudah dipuji, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku. Kejelasan daripada statusnya. Yang apa? Yang baik dan setia. Wah, ini menarik sekali Bapak Ibu. Jadi bukan apa yang dia kerjakan. Ini bukan tentang apa yang dikerjakan oleh seseorang. Tetapi ini tentang presuposisi, tentang kesetiaannya dalam mengerjakan itu. Wih, kalau kita renungkan Alkitab itu indah sekali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan berkecil hati pada saat kita sedang dipercayakan perkara-perkara kecil. Ukurannya bukan perkaranya itu, tetapi hati kita yang setia. Kalaupun dipercayakan perkara besar, tetapi ogah-ogahan, angot-angotan, mut-mutan, atau mudian, ya sama saja. Pujian itu bukan karena seseorang melakukan perkara besar atau kecilnya, tetapi karena setianya.
Nah, ini menarik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi apapun peran kita, di mana, mau di keluarga, di rumah. Nah, biasanya kan orang ibu-ibu nih biasanya, aku hanya seorang ibu rumah tangga. Jadi seolah-olah mendeskripsikan nilai dari ibu rumah tangga. Wah, padahal tidak seperti itu. Jadi baik di rumah, di sekolah, di pelayanan, dimanapun, sekecil apapun pekerjaan itu, sekecil apapun kepercayaan yang diberikan itu, biarlah kita melakukannya dengan setia, dengan penuh kesetiaan, bukan demi dilihat orang, bukan demi dipuji orang, bukan demi karena kita mau mendapatkan sanjungan orang, tetapi karena Tuhan melihat hati kita, dan hati kita adalah hati yang penuh dengan kesetiaan. Jadi berbicara tentang tanggung jawab bukan tentang besar atau kecil Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi tentang bagaimana kita menjalankan itu berdasarkan firman Tuhan ini. Jadi kalau berbicara tentang kerajaan Allah, kita tidak boleh mengklasifikasikan atau mendikotomisasikan atau membagi-bagi. Oh, ini pekerjaan kecil, oh khotbah itu pelayanan yang besar, sementara asar pelayanan kecil. Tidak ada seperti itu Bapak Ibu. Susun kursi pelayanan yang kecil, tidak. Semua adalah pekerjaan yang sama. Yang membedakan nilainya adalah kesetiaannya. Jadi jangan pernah merasa kecil hati pada saat kita memiliki talenta atau memiliki kemampuan dalam hal-hal tertentu. Ojo dibanding-banding ke. Karena kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan tahu ukuran kita. Dan biarlah kita melakukan dengan setia. Dan biarlah kita melakukan dengan kesungguhan hati. Biarlah kita melakukannya dengan hati yang tertuju kepada Yesus Kristus. Dia sudah menunjukkan karakter kesetiaannya. Begitu luar biasa. Bahkan dia mengambil bagian yang paling rendah. Membersihkan kaki murid-muridnya. Karena orang yang dilihat Tuhan adalah orang yang memiliki kesetiaan yang besar. Percayalah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, percaya pada firman Tuhan, jangan kata saya. Firman Tuhan bilang bahwa kesetiaan pada hal-hal kecil akan membawa kita kepada kepercayaan untuk hal-hal yang besar. Kalau dengan hal kecil saja kita tidak setia, hal kecil saja kita tidak sungguh-sungguh, bagaimana kita mau dipercayakan untuk hal-hal yang besar? Kalau Rasul Paulus mengatakan saja urusan makan dan minum saja harus mempermuliakan nama Tuhan, apalagi hal-hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau kita setia dengan apa yang ada di dalam tangan kita, maka Tuhan pasti akan membawa kita kepada level tanggung jawab yang lebih besar. Tuhan di dalam perjanjian lama bertanya kepada, memerintahkan kepada orang-orang pilihannya. Yang dia tanya apa? Apa yang ada dalam tanganmu? Apa yang ada di dalam tanganmu itu yang akan Tuhan jadikan alat kepercayaan. Musa yang ada tangannya tongkat. Dan yang lain-lainnya, Bapak Ibu. Jadi biarlah kita sama-sama setia dalam perkara kecil untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita hidup sebagai hamba yang setia, pistos, dapat dipercaya di hadapan Tuhan dan dapat dipercaya di hadapan manusia. Mari sama-sama kita tetap setia dalam hal kecil maupun hal besar, sebab Tuhan tidak pernah lalai untuk memperhatikan dan memberikan upah bagi orang-orang yang setia. Amin buat firman Tuhan pada hari ini. Selamat menjadi orang-orang yang setia dalam berbagai macam perkara, dan percayalah Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang lainnya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, kami mengucap syukur memiliki Tuhan yang hidup, memiliki Tuhan yang mau berbela rasa pada manusia, supaya manusia mengerti dan meneladani setiap tingkah laku dan tindakan yang Engkau sendiri telah lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas kesetiaan yang telah Engkau teladankan bagi kami. Biarlah kami melalui kesetiaan yang Engkau miliki,
itu juga menjadi bagian kami di dalam kami setia kepadamu. Kami tidak mau melihat besar kecilnya apa yang telah Tuhan percayakan kepada kami, tetapi kami mau hidup setia sampai akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Ini doa dan permohonan kami siap hidup untuk setia bagimu. Haleluya, amin. Selamat hidup setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Sampai bertemu di Victorious Devotion yang akan datang. Salam kemenangan, Tuhan Yesus berkati. Shalom.